Perkenalkan, nama saya Sylvia Juniari dari SD nomor 3 Kutu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali. Kali ini saya ingin berbagi praktik baik mengenai cara dan upaya kami untuk meningkatkan budaya membaca melalui kegiatan Read Aloud. Energi khas anak-anak di SD nomor 3 Kutu sangat terlihat ketika jam istirahat kedua. Begitu bel berbunyi, halaman sekolah dan koridor langsung riuh. Anak-anak mengisi waktu istirahat kedua dengan berkumpul dan bermain bersama teman-teman. Permainan yang paling sering dilakukan anak-anak adalah berlari-larian dan kejar-kejaran di halaman sekolah. Walaupun permainan tersebut penting untuk perkembangan fisik dan sosial, bila tidak hati-hati dapat membahayakan peserta didik. Tidak jarang siswa terluka dan melapor karena terjatuh atau tertabrak temannya saat berlari. Meskipun demikian, anak-anak tetap melanjutkan permainan yang dianggap sebagai kegiatan yang aktif dan menyenangkan. Hal ini membuat minat untuk memanfaatkan waktu istirahat untuk membaca di pojok baca atau berkunjung ke perpustakaan jarang terlihat. Peserta didik hanya berkunjung ke perpustakaan saat jadwal kunjungan rutin. Selain itu, jam istirahat kedua merupakan waktu jeda sejenak bagi guru sebelum melanjutkan kegiatan mengajar. Saya sering memanfaatkan waktu istirahat kedua untuk istirahat sejenak, makan siang, berdiskusi dengan teman sejawat, atau bermain gawai. Saya selalu mencari aktivitas untuk menghilangkan rasa kantuk. Rasa kantuk di siang hari sering menghampiri saya, karena saya harus bangun subuh dan berangkat ke sekolah sekitar pukul 5 pagi. Jarak dari rumah saya ke sekolah cukup jauh, yaitu dari Bangli ke Kuta Selatan Badung, sehingga saya membutuhkan waktu sekitar 2 jam di perjalanan. Praktik baik yang saya lakukan di SD nomor 3 Kutu dalam upaya meningkatkan budaya membaca adalah melalui kegiatan Read Aloud. Read aloud atau membaca nyaring merupakan sebuah kegiatan membaca dengan suara yang keras, jelas, dan penuh ekspresi. Kegiatan membaca nyaring ini saya lakukan setiap jam istirahat kedua. Sebelum memulai membaca, kegiatan bisa diawali dengan membahas tentang sampul buku dengan tujuan menebak isi cerita. Saat membaca nyaring, fokus pada ekspresi, intonasi, dan interaksi. Ekspresi dapat dengan mengubah mimik wajah sesuai dengan cerita seperti senang, sedih, kaget, atau marah. Gunakan gestur tubuh sederhana seperti menunjuk atau mengangkat bahu untuk mendukung alur cerita. Intonasi dengan mengubah nada, volume, dan tempo suara untuk memberikan karakter yang berbeda pada setiap tokoh. Interaksi dengan memberikan jeda sejenak pada bagian menarik dengan mengajukan pertanyaan terbuka. Pembaca juga dapat mengajak pendengar untuk mengulang kalimat atau gerakan tertentu yang unik. Kegiatan ini dapat menghidupkan suasana, melatih daya pikir kritis, serta meningkatkan keterlibatan emosional pendengar. Jangan lupa untuk membahas kata-kata baru yang ada pada cerita. Setelah kegiatan membaca nyaring, pembaca dapat mengajak pendengar untuk berdiskusi mengenai tokoh favorit, karakter yang paling disukai, pesan moral, dan mengaitkan cerita dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, menentukan kegiatan yang akan dilakukan setelah membaca nyaring selesai. Kegiatan bisa berupa menyanyi bersama, mewarnai, atau menggambar bersama.
Jika cerita yang dipilih memiliki gerakan-gerakan, pembaca bisa mengajak pendengar memperagakan gerakan tersebut secara bersama-sama. Kegiatan membaca nyaring setiap jam istirahat kedua dilakukan secara rutin dan aktif merupakan suatu usaha mengintegrasikan literasi ke dalam budaya kehidupan sekolah sehari-hari. Kegiatan membaca nyaring setiap jam istirahat kedua merupakan sebuah kegiatan sederhana. Melalui dedikasi yang saya berikan pada jam istirahat kedua ini, diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan bahasa, menumbuhkan minat baca, dan meningkatkan budaya membaca untuk peserta didik. Semua orang bisa membaca nyaring. Niat dan konsistensi akan menumbuhkan kecintaan terhadap buku dan meningkatkan budaya membaca. Semoga kegiatan sederhana ini dapat meningkatkan kemampuan literasi anak Indonesia, khususnya peserta didik di SD nomor 3 Kutu. Sekian dari saya. Terima kasih. Salam literasi. Sampai jumpa.